Kalau saya menyampaikan bukan hanya jalan di tempat, tapi agak mundur ke belakang. Mundur. Menurut saya iya. Karena melihat dari data statistik yang memang dari data kemiskinan yang bertambah, stunting yang bertambah, inflasi yang meningkat, itu kok kan bukan hanya kerjaan 1-2 tahun Bang, tapi itu kerjaan satu periode yang memang mengakibatkan, kalau saya mengakibatkan kemunduran di Kabupaten Kampar hari ini. Tapi saya memang terfikir, bahkan bukan pikiran saya bukan sekarang, tapi dari 2017 kemarin, saya tuangkan dalam visi misi saya yang 2017 kemarin, saya akan membangunkan rumah sakit tipe D di wilayah Tapung Hulu, Kampar Kiri, dan wilayah-wilayah yang memang cukup jauh dari Kota Bangkinang. Kalau saya pribadi hanya mengajak kawan-kawan muda, yuk kita lihat kondisi sekeliling kita. Apakah kira-kira hari ini kita sudah menemukan Kampar yang kita idamkan? Kalau belum, ayo bantu saya, bantu kami untuk menciptakan Kampar idaman yang memang sejahtera untuk kita semuanya. Rahmat Jepari Juniardo atau yang biasa dipanggil Ardo, bakal calon Bupati Kampar. Saya Pemirah. Sehat. Sehat alhamdulillah. Makasih Ardo sudah berkenan hadir. Kalau sudah perintah kan wajib hadir, guys. Saya ingin memastikan nih, pada Ardo tidak ada keraguan lagi akan ikut kontestasi pilkada nanti di Kampar. Keraguan untuk mencalonkan, tentu setiap yang ingin mencalonkan pasti ada keraguan. Tapi keraguan saya ini tidak ada keraguan untuk bagaimana Kampar lebih baik ke depan. Ini menjawab baliho siluet yang bertebaran di Kampar itu. Tapi kalau saya ngomong bahwa saya nggak tahu yang membuat siluet itu, percaya nggak kira-kira? Tak tahu juga. Karena saya pribadi juga, menurut saya Tapi siluet mereka mengatasnamakan ya Forum Masyarakat Peduli Kampar. Kalau saya pribadi malah agak kesal lihat baliho tersebut Bang, karena kayak DPO saya di situ, kayak dicari gitu kan, kayak ada buat salah segala macam. Tapi tujuannya baik lah. Dia, kalau saya lihat, mereka menginginkan seorang Ardo untuk maju kembali di pilkada Kampar. Iya, sudut pandangnya bisa kita sampaikan seperti itu. Sebagai ketua Demokrat Kampar, juga kursinya kemarin 5 ya di DPRD. Untuk 2024-2025 5. Cukup besar lah. ya. Dan tahun 2017 hampir menang. Apa yang membuat ragu seorang Ardo untuk kembali di kontestasi pilkada Kampar? Seperti yang saya sampaikan tadi Bang, bahwa pada dasarnya keraguan itu ada di setiap insan. Cuman kan sekarang kita lagi menyempurnakan ikhtiar kita untuk memastikan keraguan itu tidak ada di kita. Dan proses untuk memastikan itu tentu yang kita lakukan sekarang, kita berusaha untuk safari politik lah ya, kita bilang ke safari politik, ke beberapa orang meminta sudut pandang mereka seperti apa segala macam, yang dengan harapannya tentu meyakinkan kita. Dan kenapa saya sampaikan bukan ada keraguan, tapi tentu saya ingin hanya memastikan bahwa saya pribadi tidak orang yang ngotot untuk jabatan politik. Saya meyakinkan jabatan politik itu diberikan Tuhan, diberikan Allah ke kita dengan cara-cara yang menarik. Makanya kita nantikan saja nanti gimana proses-prosesnya akan kita jalankan ke depan. Berproses. Dukungan dari keluarga besar seperti dari Bapak lah. Bapak Jepri sebagai Bupati 2 periode di Kampar pasti memberi dukungan besar lah. Ibu juga lah ya. Siapa keluarga besar memberi dukungan? Jeffrey Nur, kalau Pak Jeffrey sendiri, saya pernah ngomong sama beliau nyampaikan jangan ada gigi atrek katanya. Maksudnya? Nggak boleh mundur artinya. Tetap gas. Cuman kan tentu pribadi yang akan mencalonkan kan saya kan. Tentu saya yang harus berpikir kira-kira langkah-langkah seperti apa yang harus baik kita lakukan ke depan. Beliau memberi dukungan penuh. Tanpa gigi atrek. Baik, sebelum kita menguji ide-ide dan gagasan dari seorang Ardo untuk Kampar, saya mengkonfirmasi dulu lah. Untuk mandat atau tiket dari Partai Demokrat masih proses. Semua partai masih proses. Berkemungkinan besar akan diberikan itu ke Ardo seperti? Kalau saya optimis, karena saya ketua DPC partai kan. Karena memang saya sudah mengabdi di Partai Demokrat ini dari tahun 2013 Bang. Bahkan kalau dihitung mungkin sudah 12-13 tahun saya mengabdi ke Partai Demokrat.
Artinya saya yakin Partai Demokrat akan mengedepankan kadernya untuk ikut dalam kontestasi pilkada nantinya. Jadi tiket itu akan yakin diberikan kepada aku. Optimis. Optimis. Optimis itu tidak yakin ya, optimis. Jika berkemungkinan tiket itu tidak diberikan kepada Ardo, ada mungkin mencari tiket dari partai lain. Oh, ini mengulang kaji 2017 kemarin nggak kira-kira nih pertanyaan ini? Kalau pertanyaan itu, Bismillah sampai sekarang ini kita yakin Demokrat pasti akan mendepan kadernya. Kita tidak ada pemikiran itu sama sekali. Kita yakin Ketum AHY, Ketua Agung pasti akan mengedepankan kadernya untuk ikut dalam kontestasi pilkada. Banyak yang anak muda yang didorong untuk maju di Riau. Yang terlihat sama ini lah. Mungkin sudah saatnya kali ya Bang. Karena memang kan alhamdulillah kita juga sudah memilih presiden, wakil presiden yang muda juga. Ya tentu pasti akan terjadi pergantian generasi lah pastinya nantinya. Untuk koalisi yang paling potensial, yang sudah jalin komunikasi sejauh ini siapa ya? Kita ke semua partai menjalin komunikasi baik Bang. Ke semua partai, termasuk Gerindra, termasuk PDI, termasuk semua partai yang ada di Kabupaten Kampar, kita menjalin komunikasi yang baik. Tapi kalau pertanyaannya ke siapa potensinya, saya belum bisa jawab sekarang karena takut nanti disampaikan ngeklaim lagi nanti. Jawaban seorang politisi. Sosok wakil, kabarnya sudah sangat dekat dengan salah seorang politisi, Iyun Hidayat. Oke. Juga siapa satu ya? Yang dari PAN itu ya? Bang Dasril Apandi maksudnya. Oke. Apa betul Bang? Kita memang dari dulu dekat kok Bang. Saya dengan Bang Dasril dekat, saya dengan Bang Yuyun dekat. Bahkan saya dengan Bang Dasril itu, rumah Bang Dasril itu tak jauh dari rumah Pak Jeffrey Nur. Tetanggaan lah jatuhnya. Bahkan saya beberapa kali memang main secara pribadi, memang main hanya sekedar main ke rumah beliau. Jadi kalau berbicara dekat kok Bang. Dekat rumah kan? Dekat rumah. Dengan Bang Yuyun juga dekat. Dengan tokoh-tokoh lain juga dekat kita kok. Tidak bisa beri gambaran siapa kira-kira dari Kalau yang sudah muncul ini itu. Kalau sekarang belum Bang, masih sangat cair Bang. Ada kriteria khusus enggak untuk wakil nih? Mungkin dari karangan birokrat atau mungkin dari pengusaha atau politisi juga. Kalau saya mencari sosok wakil itu sosok yang bisa membantu untuk meraih kemenangan dan membantu untuk bisa menciptakan kondisi baik dalam pemerintahan nantinya. Tidak ada kriteria khusus enggak, Raya? Harus politisi, harus seorang teknokrat atau tidak ya? Yang pasti dia mau membantu Bang. Membantu dalam pemenangan, ya kan itu pasti kan, karena kan itu dalam proses pemenangan wajib membantu pemenangan. Yang kedua, kita jangan hanya berpikir untuk menang saja, tapi berpikir bagaimana menciptakan kondisi kondusif. Karena memang mohon maaf kalau kita kaji beberapa tahun sebelumnya, beberapa periode sebelumnya, bahwa pemimpin Kampar ini kayak nggak pernah akur dengan wakilnya. Bukan hanya Kampar sih, tapi memang banyak daerah se-Riau, se-Indonesia yang juga memang bupati dan wakil bupatinya ini saling bergesek-gesekan. Kita tidak ingin itu terjadi di Kampar. Kita ingin menciptakan situasi yang kondusif. Makanya saya sampaikan tadi, bukan hanya mikirkan untuk menang, tapi bagaimana mikirkan mengelola Kampar selama 5 tahun ke depan. Tidak bersepang jalan ketika membuat amanah itu ya. Sepakat. Tapi nanti pada akhirnya kalau udah tahun ke-4, setengah, 5, mungkin ada simpang jalan, itu hal wajar karena namanya juga politisi juga semua itu situ. Bisa dikatakan pilkada untuk 2024 di Kampar tidak ada incumbent. Karena 2 tahun di PJ kan. Betul. Seperti itu. Akan pasti sangat kompetitif lah. Ardo menginginkan banyak paslon atau lebih berharap head to head? Pilkada kali ini. Kalau saya jujur lebih suka masyarakat Kampar itu disuguhkan oleh orang-orang yang memang yang cukup mampu untuk mencalonkan diri. Karena saya yakin semakin banyak pasangan calon, pasti masyarakat akan semakin melihat mana visi misinya, latar belakangnya, track recordnya, yang betul-betul mencintai Kampar apa adanya, atau hanya ingin sesuatu dari Kampar. Makanya kalau saya pribadi, saya menginginkan calon itu banyak supaya masyarakat Kampar disuguhkan yang terbaik dari yang terbaik. Betul. Sama seperti tahun 2017. Iya, 2017 5 paslon ya. Nah. Berapa bulan ya lalu ada pernyataan hari ini dari Ardo. Saya bacakan lah ya. Baik. Data dan fakta kurang mengenakan jadi bukti 7 tahun terakhir Kampar
diurus tidak tepat. Diurus pada orang yang tidak tepat. Diurus pada orang tidak tepat. Kondisi Kampar tidak bisa dibiarkan, mesti diselamatkan. Kita kembalikan kejayaan Kampar. Apa pembangunan Kampar 7 tahun terakhir jalan di tempat nih? Kalau saya nyampaikan bukan hanya jalan di tempat, tapi agak mundur ke belakang. Mundur. Menurut saya iya. Karena melihat dari data statistik yang memang dari data kemiskinan yang bertambah, stunting yang bertambah, inflasi yang meningkat, itu kan bukan hanya kerjaan 1-2 tahun Bang, tapi itu kerjaan satu periode yang memang mengakibatkan, kalau saya mengakibatkan kemunduran di Kabupaten Kampar hari ini. Mundur ya? Menurut saya iya. Cobalah kita pergi ke Kampar, beberapa jalan yang memang dulu itu bagus, sekarang udah rusak. Artinya program pemeliharaan jalan dan jembatannya juga tidak terlaksana dengan baik. Perlu ada perubahan dari seorang Ardo itu. Bukan dari saya, tapi dari kita semua yang sayang pada Kampar. Siap. Sekarang kita ingin dengarlah ide dan gagasan. Beberapa desa di wilayah Kampar itu masih terisolir, terutama di Kampar Kiri lah. Kampar Kiri Hulu Bang. Kampar Kiri Hulu. Ah. Langkah cepat apa yang akan dilakukan jika nanti dipercaya sebagai Bupati Kampar? Yang pasti sekarang kan jalan lingkar antar desa itu yang sepanjang 1,5 meter itu sudah berjalan Bang. Itu sudah dijalankan dan berjalan dengan yang sudah cukup berjalan lah. Artinya tentu itu coba kita gesa. Selanjutnya juga kita harus mikirkan bagaimana cara menyeimbangkan antara masyarakat sama alam. Karena memang di wilayah yang terisolir yang Abang sampaikan tadi itu di wilayah Kampar Kiri Hulu. Kalau hitungan saya sekitar 8-12 desa yang terisolir. Kalau kondisi yang memang kondisi jalan nggak ada, mau nggak mau itu memang wajib menggunakan sampan ke sana Bang. Johnson kalau bahasa di sananya. Transportasi air berarti. Transportasi air. Jadi makanya memang itu harus kita cari solusi menyeimbangkan bagi alam dengan masyarakatnya supaya memang nanti kita akan cari win-win solusi. Karena wilayah yang terisolir itu termasuk dalam kawasan hutan negara Bang, Rimbang Baling kalau salah saya itu. Sudah pernah ke sana? 251 desa Kabupaten Kampar pernah saya injaki kaki saya ke sana. Luar biasa. Baik, untuk kemiskinan ekstrim berdasar data BPS tahun 2017 itu 15.000. Ini bisa dikatakan sangat tinggi. Apa strategi dari seorang Rahmat Jepari Junior untuk miskin ekstrim ini? Kita kembali ke ekonomi kerakyatan Bang. Kita akan kembali untuk bagaimana mengedepankan ekonomi kerakyatan ini berjalan. Dan memang karena Kampar ini wilayahnya luas, memang kita disuguhkan oleh Allah SWT itu lahan yang sangat subur segala macam. Makanya saya mendorong lagi untuk bagaimana Kabupaten Kampar itu lebih berpikir untuk bagaimana ekonomi kerakyatan itu berjalan, khususnya di wilayah pertanian, perikanan, dan peternakan. Pemberdayaan di sektor ekonomi kerakyatan. Iya, khususnya ekonomi kerakyatan itu di pertanian, perikanan, dan peternakan. Karena saya yakin itu bagian daripada yang memang harus dilakukan oleh Kabupaten Kampar. Kampar luas tanahnya, subur tanahnya, artinya itu tidak menjadi kendala bagi kita. Sektor pendidikan. Baik. Sudah merata atau belum pendidikan di Kampar hari ini? Atau masih jauh dari harapan? Ini kayak pertanyaan-pertanyaannya menjebak ya, kayak padahal ini sudah tahu jawabannya tapi ditanya-tanyakan juga. Kira-kira dari seorang Ardo. Masih jauh daripada kata sempurna. Cuman tentu kita terus berusaha untuk menyempurnakan yang menurut kita sempurna. Pendidikan Kabupaten Kampar, banyak tempat saya datangi, itu memang sudah seharusnya layak ada SMP baru di sana. Karena memang harus kita akui setiap desa kan sekarang sudah ada desa, sudah ada SD Bang. Tapi kan SMP-nya juga masih kurang, SMA juga kurang. Itu kita baru berbicara 12 tahun. Wajib belajar 12 tahun. Belum kita berbicara pendidikan kuliah yang kalau kata sekjen atau dirjen kemarin yang kata pendidikan tersier ya. Nah, itu kita belum bicara. Makanya Kampar sendiri memang dari sisi pendidikan masih belum sempurna, tapi ya saya yakin mudah-mudahan kalaupun memang kita diberikan amanah, kita akan memberikan yang terbaik untuk bagaimana Kabupaten Kampar bisa lebih maju dari sisi pendidikan. Penduduk Kampar ini sampai ini ya, sampai 800.000 jiwa. 800, kalau saya sih ngomongnya 800.000 jiwa itu terdata di BPS. Ya. Tapi kalau realnya yang memang berbicara kalau kita ngomongnya ada penduduk malam sama penduduk siang. Yeah. Penduduk malam itu lebih banyak Bang, karena memang mayoritas orang Kota Pekanbaru itu tinggalnya di Kabupaten Kampar yang berbatasan dengan Kabupaten Kampar.
Kalau malam itu mungkin 1 juta lebih kali bang. Tapi kalau siang mungkin sekitar 800.000, 900.000 kali. Dengan data itu bisa dikatakan nomor 2 terbanyak di Riau lah ya. Ya. Wilayah luas. Pengurusan administrasi kependudukan juga mungkin agak rumit juga. Contoh ya seperti wilayah pinggir tadi, contoh di Kubang gitu kan, di Pandau. Mereka mengurus administrasi kependudukan ke Bangkinang. Apa kira-kira ada enggak kira-kira inovasi agar orang-orang yang dekat dengan Pekanbaru ini lebih mudah untuk mengurus administrasi kependudukan sehingga tidak ke Bangkinang lagi seperti itu? Jemput bola kuncinya bang. Jemput bola. Kalau saya memang terfikir, kemarin beberapa waktu yang lalu karena sering Pekanbaru lewat MPP. MPP itu kan Mall Pelayanan Publik. Saya terfikir bisa nggak ya kira-kira nanti kita akan realisasikan kedai pelayanan publik yang memang konsepnya kecil, itu kita sebar di setiap kecamatan, khususnya ibu kota kecamatan yang ada di Kabupaten Kampar. Sebanyak 21 kecamatan itu kita sebar, kita buatkan kedai pelayanan publik yang memang itu melayani administrasi negara lainnya. Bahkan kalau bisa nanti kita kayak seperti lakukan MPP itu kerjasama untuk pelayanan lain seperti paspor, Migrasi gitu ya. pajak segala macam. Tapi yang pasti dulu kita usahakan administrasi negaranya jangan terganggu. Apa yang abang sampaikan itu betul bang. Kalau kayak saya sekarang tinggal di Kubang bang, saya tinggal di Kubang Siak Hulu, itu kalau kita ke kota Bangkinang lebih kurang hampir makan waktu 2 jam. Kalau kita ngurus KTP itu nggak akan selesai 1 hari bang. Berarti berapa hari yang diperlukan masyarakat untuk bolak-balik ke Kubang Bangkinang untuk menyelesaikan KTP. Makanya kalau saya berpikir ya harus jemput bola. Ada kedai pelayanan publik di setiap kecamatan. Di setiap ibu kota kecamatan. Ibu kota kecamatan. Itu rencananya. Mudah-mudahan. Itu ide sih. Ya, karena memang ngelihat ada mall pelayanan publik, karena mall mungkin bayangan kita besar, kalau ini kedai aja ya kecil aja, entah satu atau 2 pintu kios yang kita jadikan itu sebagai kedai pelayanan publik. Ya tidaknya di kantor camat lah kita usahakan nanti itu terjadi. Kampar ini karakteristiknya memang agak unik ya. Ada ya udah pelotanya juga banyak kan. Pandau, Kubang itu mereka heterogen. Heterogen. Mereka berinteraksi dengan Pekanbaru. Dan juga wilayah Kampar Kiri itu juga seperti itu, agak jauh juga dari pusat kota. Apakah nanti akan ada perhatian khusus lah untuk Kampar Kiri dan sekitarnya itu gitu. Contoh untuk pelayanan kesehatan. Ada terpikir nggak untuk membuat RSUD umpama di Kampar Kiri itu? Sekarang RSUD Kabupaten Kampar itu tipe C kalau nggak salah saya. Yang di Bangkinang. Di Bangkinang. Kalau nggak salah saya tipe C atau tipe B gitu. Pokoknya nanti kita cek lagi datanya. Tapi saya memang terfikir, bahkan bukan pikiran saya bukan sekarang, tapi dari 2017 kemarin, saya tuangkan dalam visi misi saya yang 2017 kemarin, saya akan membangunkan rumah sakit tipe D di wilayah Tapung Hulu, Kampar Kiri, dan wilayah-wilayah yang memang cukup jauh dari kota Bangkinang. Jauh dari Pekanbaru, jauh dari Bangkinang, nanti dibangun rumah sakit tipe D. Harapan kita, pemahaman kita rumah sakit tipe D. Kalau kayak di Tapung itu kan wilayah memang sekarang puskesmas setiap kecamatan sudah ada bang. Cuman kan memang puskesmas tentu pelayanan terbatas. Ya harapan kita ada rumah sakit tipe D yang memang kita bisa bangunkan di sana dengan dana pemerintah. Dan memang nanti kan karena BPJS itu harus berjenjang kan dari puskesmas, rumah sakit tipe D, tipe C, kayak gitu. Sektor perkebunan dan perikanan Kampar dulu disebut-sebut salah satu sektor unggulan. Hari ini seperti apa? Masih sektor unggulan atau tidak nih? Perkebunan wajib kita akui terlepas daripada autopilotnya pemerintahan hari ini, perkebunan Kampar masih sangat menjanjikan. Buktinya kebun sawit di Kabupaten Kampar itu terluas seprovinsi Riau loh bang. Terluas seprovinsi Riau. Kalau nggak salah saya lebih daripada 600.000 hektar sawit yang ada di Kabupaten Kampar. Perkebunan sawit rakyat atau PT ini? Campur lah kan. Karena berpengaruh dengan kesejahteraan masyarakat juga gitu kan. Sepakat. Kalau sektor perikanan seperti apa? Perikanan ya memang sampai detik ini Kampar juga masih menjadi lumbung ikan, khususnya ikan air tawar yang karena memang budidaya. Karena memang kondisi yang kita punya, geografi yang kita punya di Kabupaten Kampar itu kan kita ada danau PLTA yang kita punya itu ya itu juga menjadi tempat budidaya ikan air tawar yang cukup banyak dan luas di situ bang. Dan kalau abang tanya apakah kondisi perikanan Kampar hari ini bagus, ya setingkat lebih baik lah dari kemarin karena memang sekarang Kampar punya ICS kan, Integrated Cold Storage yang ada di Kota Prambahan, ya mudah-mudahan itu juga bisa berguna untuk masyarakat banyak. Tapi saya mendengar banyak juga keluhan dari sebagian ya pembudidaya ikan ini, mereka kesulitan
pakannya semakin mahal gitu. Kalau itu bukan hanya masalah di wilayah Kabupaten Kampar Bang, tapi seluruh Indonesia kayak Bang, karena harga pakan yang semakin naik, ya wajar lah kan, harga dolar juga naik kan. Dan memang itu memang harus cari solusi. Dan Kabupaten Kampar sendiri ya seperti saya sampaikan tadi, terlepas daripada autopilotnya pemerintahan sekarang, Kampar kan juga terkenal dengan masyarakatnya yang cerdas. Di sisi perikanan, Abang pernah dengar pelet Kampar nggak? Pelet yang dibuat oleh masyarakat sendiri, tapi memang tenggelam si peletnya. Itu bahkan sudah dipraktekkan bertahun-tahun untuk bagaimana bisa menekan biaya pakan yang cukup besar. Teman saya ada usaha di Kampar, dia buat pelet sendiri dia, karena berat kalau Betul. harus beli pelet. Itulah pelet Kampar tuh Bang. Isinya palingan bungkil, dedak sama ikan asin. Itu cerdiknya masyarakat Kampar ya Bang. Destinasi wisata. Kalau Kampar ini cukup banyak destinasi wisata alam lah ya daripada kabupaten lain. Iya. Tapi nampaknya belum terkelola dengan baik. Apa nih kiat dari Ardo jika duduk nanti 5 tahun depan? Kalau saya sepakat bahwa alam yang cantik dikasih Tuhan kita ini, bahkan saya pernah nyampaikan bahwa saya ngutip kata-kata Ridwan Kamil, yang Ridwan Kamil ngutip kata-kata siapa gitu saya lupa. Cuman waktu itu Ridwan Kamil nyampaikan bahwa Jawa Barat itu diciptakan di saat Tuhan sedang tersenyum. Saya ngutip itu juga, saya nyampaikan bahwa Kampar diciptakan di saat Tuhan sedang tersenyum. Memang alam Kabupaten Kampar cantik Bang, khususnya yang memang mungkin berbatasan dengan Sumatera Barat. Dan memang wisata alam kita sekarang berkembang dengan banyaknya orang-orang yang punya tanah di wilayah-wilayah tersebut melakukan kegiatan-kegiatan yang mengarah ke wisata alam. Dan memang itu banyak sekali sekarang, dan apa kiatnya ke depan tentu kita bantu. Kita bantu secara pemerintah, kita berikan edukasi, kita berikan pelayanan yang terbaik. Setidak-tidaknya mungkin kalau nanti jalan ke wilayah mereka itu agak payah ya kita bantu pembuatan jalannya di sana. Tapi yang paling penting adalah harus ada audit pariwisata yang melakukan tugasnya, auditor pariwisata yang tugasnya nanti, karena wisata alam ini kan riskan terhadap kecelakaan kan Bang. Makanya harus yang punya wisata tersebut harus punya sertifikat layak beroperasi lah, mungkin lebih kurang seperti itu. Yang sekarang belum ada ya? Kayaknya nggak ada di Kabupaten Kampar. Bahkan bukan hanya belum ada, tapi kayaknya nggak ada. Emang nggak ada. Baik, untuk anak muda Kampar, apa program menarik yang ingin Ardo tawarkan sehingga mereka tertarik nih Ardo? Apalagi pemilih pemuda, mungkin pemilih mula ya. Iya. Itu mungkin paling banyak lah nanti di tahun 2024 ini. Apa tawaran yang Kalau data BPS 52% ya Bang? 52%. 52%. Memang yang di bawah umur 40 tahun itu ada 52% yang akan memilih nanti di 2024. Kalau saya pribadi hanya mengajak kawan-kawan muda, yuk kita lihat kondisi sekeliling kita. Apakah kira-kira hari ini kita sudah menemukan Kampar yang kita idamkan? Kalau belum, ayo bantu saya, bantu kami untuk menciptakan Kampar idaman yang memang sejahtera untuk kita semuanya. berharap dukungan dari kaum muda? Wajib. Baik, terima kasih. Ada yang mau sampaikan lagi, Ardo? Saya ingin menyampaikan terakhir seperti ini, bahwa saya ini bukan orang yang gila jabatan, Bang. Makanya dari tadi waktu Abang mengusik saya, apakah masih ada keraguan atau tidak, mungkin dari jawaban-jawaban saya ada menyampaikan tersirat keraguan. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa saya ini tidak orang yang gila jabatan. Saya ini mencintai Kabupaten Kampar itu tanpa syarat. Jadi dengan posisi apapun, saya pasti dan akan melakukan yang terbaik untuk Kabupaten Kampar. Bupati ataupun wakil bupati? Ataupun ketua tim sukses. Rahmat Jepari Junardo atau yang panggil Ardo. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Siap, terima kasih banyak Bang.